rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang ada yang tahu kita mau belajar tentang surat apa? Ada. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Sudah pada hafal surat Al-Fatihah bagaimana bunyinya? Surat Al-Ikhlas? Sekarang mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, sudah hafal semua ya surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, setelah kalian membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang isi dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ayo dibuka kembali bukunya halaman 10. Didengarkan ya, dilihat apanya yang menjelaskan lewat PowerPoint. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan terkait surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Tadi kita kan sudah membaca surat Al-Fatihah. Nah, ada yang masih ingat surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Iya, pintar Salma. Jadi surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Ada yang tahu kenapa termasuk surat Makkiyah? Ya, karena surat Al-Fatihah itu ayat-ayatnya diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kemudian surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama, di antaranya Ummul Kitab, artinya induk kitab. Yang kedua, Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Yang ketiga, As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang dibaca dan diulang-ulang karena surat ini dibaca ketika sholat. Nah, siapa yang ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah? Tidak boleh ya, nanti sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, Al-Asas, artinya pokok. Kenapa artinya pokok? Karena isinya memuat pokok-pokok Al-Quran. Kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan kandungan dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki kandungan yang sangat banyak dan agung. Di antaranya, Al-Fatihah ini mengandung arti tauhid dan akidah, yaitu pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat pada ayat ke-1, 2, dan ketiga. Yang kedua, penetapan pada hari kiamat dan hari pembalasan, sebagaimana potongan pada ayat ketiga. Selanjutnya, di dalam surat Al-Fatihah terdapat perintah untuk menempuh jalan orang-orang yang sholih, sebagaimana potongan ayat yang keberapa?
Iya, ke-6 dan ke-7. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan surat Al-Ikhlas. Nah, ada yang masih ingat surat Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Iya, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Kemudian, surat Al-Ikhlas ini juga termasuk surat Makkiyah. Ayo tadi apa surat Makkiyah itu? Iya, surat yang ayat-ayatnya diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kemudian, kata Al-Ikhlas itu memiliki arti, yaitu memurnikan keesaan Allah. Nah, dinamai surat Al-Ikhlas karena isinya sepenuhnya menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu akan menjelaskan kandungan dari surah Al-Ikhlas. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ini dijelaskan tentang ketauhidan Allah, yaitu tidak ada Tuhan yang pantas disembah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Kemudian kekuasaan dan kebesaran Allah itu tidak ada yang dapat mengalahkan dan menandinginya. Semua makhluk di muka bumi ini lemah. Tidak ada yang dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Jadi Allah itu tempat memohon segala sesuatu. Kita itu kan selalu bergantung kepadanya. Dan tidak ada makhluk hidup yang hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah. Nah, orang yang tidak percaya dengan keesaan Allah dan tidak menyembah Allah, maka orang tersebut termasuk orang kafir. Sedangkan orang yang percaya dengan adanya Allah dan hanya Allah yang ia sembah, maka orang tersebut akan masuk surga. Terdapat isi kandungannya, di antaranya Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Dan umat manusia hanya menyembah Allah. Dan Allah adalah tempat kita bersandar dan meminta sesuatu. Nah, setelah ini dijelaskan tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, ada yang masih ingat surat Al-Fatihah diturunkan di mana? Kota Mekah. Kalau Al-Ikhlas? Iya. Terus nama lain surat Al-Fatihah apa? Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Kalau Al-Ikhlas? 4. Iya. 4. Nah, sekarang mari kita bermain sambil belajar tentang surat Al-Fatihah. Nanti maju satu-satu ya. Nanti misalnya ini ada kata Yaumiddin. Yaumiddin itu artinya apa? Hari pembalasan. Nah, nanti ini diletakkan di yang kata hari pembalasan. Gitu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Terus nanti kita akan melemparkan kertas ini, digulirkan. Nanti kalau ini berhenti di anak tersebut, berarti dia yang maju meletakkan ini ke sini. Paham? Ya. Buat kan? Potong bebek angsa masa dikuali mengambil dansa. Stop. Ya, sekarang ayo sini maju sini.
Nah, artinya jadi alamin. Bentar. Alamin artinya apa? Seluruh alam. Nah, lagi. Bentar. Ini yaumiddin. Yaumiddin artinya apa? Hari pembalasan. Ayo diletakkan mana? Nah, jadi yaumiddin itu artinya apa? Hari pembalasan. Lagi satu lagi, tiga nanti. Ini kata apa? Allah. Berarti diletakkan di. Iya, pintar. Udah kembali. Ayo ya pergi ke sini. Satu kali. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Ayo sini. Iyaka artinya apa? Engkau. Hanya kepada Engkau. letakkan. Nah, iyaka artinya hanya kepada engkau. Lagi. Bismi. Letakkan di mana arti bismi? Nama. Terus satu lagi. Alhamdulillah. Bismi tadi artinya apa? Dengan nama. Ya, kalau alhamdulillah Segala puji. ya, sudah. Ayo nyanyi lagi. Nah, sudah pada pintar ya, sudah tahu berarti artinya surat Al-Fatihah berkata. Sudah. Tadi alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Lillahi Allah. Maliki Pemilik. pemilik, ya, sudah pintar. Sekarang ada yang mau ditanyakan terkait pelajaran hari ini? Tidak. Tidak ada. Bisa Ibu Guru akhiri?